Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik yaumiddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin Shadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dan muslimat tumpuanku, puji syukur kita panjatkan kehadirat Rabb yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita tanpa terukur, dari mulai kita bangun tidur sampai masuk ke alam kubur. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Sholawat bertangkaikan salam kita sampaikan ke hariban penghulu alam, Rasul akhir zaman, manusia pilihan, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi hamba Allah istiqomah dan pengikut Rasulullah yang berpegang teguh kepada ajarannya. Saatnya nanti kita akan bersama dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran Allah gambarkan tentang angan-angan orang yang ajalnya sudah sampai. Ada orang-orang yang ajalnya sudah sampai, masa hidup di muka bumi ini sudah selesai. Dia harus kembali untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jasadnya masuk ke dalam bumi, ruhnya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata hadirin yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah gambarkan tentang bagaimana keinginan-keinginan, cita-cita dari orang-orang yang ajalnya sudah sampai, sebagai wujud rasa penyesalan mereka yang mereka tidak pernah melakukan sesuatu yang itu jadi angan-angannya. Penyesalan mereka, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka kesempatan yang berbahagia ini, mari kita coba untuk melihat apa sebetulnya angan-angan orang yang dia ajalnya sudah sampai. Di dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 10, Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan sebagian dari harta yang Allah berikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, karena pada saat itu engkau akan ngomong begitu, laula akhartani ila ajalin qarib, ya tunda sebentar saja. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, mengapa engkau tidak tunda sebentar saja ajal? Kenapa? Fa asaddaqu aku minas sholihin, aku akan bersedekah dan aku akan jadi orang yang soleh. Cuma dijawab langsung oleh Allah, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak bisa ditunda ketika ajal itu sudah datang. Kenapa? Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu apa yang akan kau laksanakan dan kau kerjakan. Ayat ini jamaah ada dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun yang sering dibaca imam-imam ketika mereka melaksanakan sholat Jumat
menjadi nasihat buat kita. Ada orang-orang yang ajalnya sudah sampai, mereka nyesal. Kalau bisa mereka pengen hidup lagi, pengen ngapain? Pengen sedekah. Pertanyaannya aja, Pak, kenapa sih ketika orang ajalnya sudah sampai dia tidak beringin sholat, tidak punya keinginan buat sholat? Kenapa sih cita-citanya dia tidak ingin puasa? Kenapa kok cita-citanya dia tidak ingin haji? Padahal jamaah orang haji itu sekarang, ya Allah, masa menunggunya bukannya 1-2 tahun, bisa 20 tahun lebih. Apalagi sekarang ini jamaah, orang yang melaksanakan, yang sudah niat melaksanakan ibadah haji tahun 2020 masih ketar-ketir. Mereka sudah melunasi masih ketar-ketir. Apakah bisa berangkat atau tidak di tahun 2020 ini? Walaupun tetap berharap mudah-mudahan bisa berangkat tahun ini. Karena apa jamaah? Mereka sudah menunggu cukup lama. Kalaulah ditunda, mereka nelangsa. Tapi jamaah lagi-lagi harus dikuatkan keimanan. Sudahlah, ini panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandemi ini tidak diinginkan oleh semua orang yang ada di dunia, bukan di Indonesia saja, semua dunia. Tapi mau kata apa? Ini sudah kejadian jamaah. Kita tinggal berusaha bagaimana caranya bisa menghindari ini semuanya, sambil menunggu mudah-mudahan segera ada obat untuk corona ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ingin sholat, tidak ingin puasa, tidak ingin haji, tidak ingin umroh tiap tahun ketika ajal sudah sampai. Udah, apa yang dia inginkan? Dia ingin fa'as-sadaqah, dia ingin bersedekah. Pertanyaannya jamaah yang berbahagia, mengapa mereka ingin bersedekah kalau seandainya ajalnya sampai jamaah? Karena ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, ibadah yang paling mudah itu sedekah. Sedekah itu paling mudah jamaah. Seandainya ada orang terbujur kaku, lalu kemudian, ini kita bicaranya ngandai-ngandai ya, lalu kemudian malaikat Israel ngomong, ya udah kamu saya kasih waktu 10 menit. Maka dengan 10 menit seandainya dia ingin sedekah jamaah, dia bisa. Dia hanya cukup kumpulkan keluarga, anak, cucu, mantu, tinggal dia ngomong, Bapak punya uang di sana, sedekahkan sekarang ke masjid sana yang sedang dibangun. Bapak punya tanah di sana, wakafkan sekarang. 10 menit selesai itu sedekah. Selesai sedekah. Jadi jamaah, ibadah yang paling mudah itu sedekah. Kalau sholat 10 menit jamaah, mana bisa? Dia belum kamar kecilnya, belum urusan hadasnya, belum wudunya. Ya, itu aja udah 15 menit jamaah. Puasa lagi puasa, dari mulai subuh sampai maghrib. Haji entar bulan Zulqa'dah baru mulai diberangkatin satu persatu. Jadi jamaah, ibadah yang paling gampang itu sedekah. Maka ketika ada ajal sampai, maka dia ingin sedekah karena mudah. Yang kedua jamaah, sedekah itu dia pahalanya mengalir. Ada pembangunan masjid, mushola, pesantren, dia taruh sedekahnya di sana, maka masjid itu terbangun, pahalanya akan terus dia dapatkan sampai dia meninggal. Mushola itu terbangun, dia akan dapatkan pahalanya sampai dia meninggal dunia. Pesantren itu terbangun, banyak santri menimba ilmu, dia akan dapatkan pahala sampai dia meninggal dunia. Tapi hadirin, ada satu yang harus kita pahami. Ketika kita bicara tentang sedekah, maka kita akan berbicara tentang harta. Walaupun nanti dalam hadis Rasulullah banyak alternatif sedekah. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Siapa yang punya harta silakan dia sedekah dengan hartanya. Siapa yang punya ilmu silakan dia sedekah dengan ilmunya. Man kana lahu quwwah, siapa yang dia punya kekuatan silakan sedekah dengan kekuatannya. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, tetap yang lebih utama hartanya jemaah.
tetap hartanya jamaah. Adapun ilmu, adapun kekuatan, itu alternatif. Harta enggak, silahkan. Ilmu enggak, kekuatan, syukur tiga-tiganya jamaah. Karena ini urusan harta, dan manusia jamaah itu sayang sama harta, sayang sama harta. Betapa banyak orang yang rajin sholatnya, dia suka ibadahnya, tapi kalau udah urusan harta dia mau berantem, ribut jamaah. Dan enggak lagi mikir yang dihadapinya itu siapa, dia enggak mikir lagi. Mau itu ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan keluarga, kalau sudah urusan harta itu bisa ribut ya. Kenapa? Lagi-lagi urusan harta, manusia itu kalau udah urusannya harta, maka dia akan sangat sayang dengan harta. Corona sekarang melanda kita, memang apa yang kita pikirkan? Ekonomi kita. Ya Allah, hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi ketika ada orang yang meninggal dunia, ajalnya sudah sampai, maka seandainya dia bisa hidup kembali, dia ingin bersedekah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, pantas kemudian kalau dalam hadis Rasulullah, ibadah yang kita lakukan di dunia yang akan terus mengalir saat kita sudah meninggal dunia, itu disebutkan yang pertama sedekah. Idza mata ibnu Adam in qata'a amal. Apabila mati anak Adam, putus amalnya, kecuali illa min talatin, kecuali 3. Yang pertama shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin salihin yad'u lahu. Kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu manfaat, yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan. Ini masih kita bisa bahas lagi jamaah. Kenapa kok yang disebutkan sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah? Karena hadirin yang dimuliakan Allah, ilmu boleh kita punya, tapi belum tentu kita bisa memanfaatkannya. Betapa banyak orang pintar, tapi dia tidak bisa mengamalkan ilmunya. Atau anak yang soleh yang mendoakan. Bapak, ibu, udah bisa kita lihat betapa banyak orang tuanya hebat, betapa banyak orang tuanya mapan, betapa banyak orang tuanya alim, tapi anaknya tidak bisa melanjutkan kealiman orang tuanya, tidak bisa melanjutkan keilmuan orang tuanya. Bahkan ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, mereka ribut. Jangan lagi bicara tentang haul yang tiap tahun, jangan lagi bicara tentang doa. Orang sesama mereka aja ribut. Tapi ada yang bisa kita lakukan. Kalau ilmu yang manfaat, kalau anak soleh yang mendoakan, kita masih ngandel. Tapi kalau sedekah jariyah, mumpung masih hidup jamaah, mumpung ini. Coba, mumpung masih hidup. Sekarang Allah kasih kita kesempatan hidup, sekarang Allah kasih kita harta, sekarang Allah kasih kita kelebihan. Keluarkan jangan nanti nyesal nanti. Jangan semua buat anak, terus buat kita kapan? Buat kita kapan jamaah? Semua buat anak, apa-apa buat anak, lupa buat diri kita. Yuk buat anak kita siapkan, tapi buat diri kita juga siapkan. Bahwa kemudian kita ingin agar anak kita tidak kelaparan, tapi jangan lupakan bahwa kita juga di sana pengen punya istana. Bagaimana caranya? Bangun masjid mushola, bangun pesantren. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti hidup kita adalah nikmat dari Allah. Sebelum datang ajal, laksanakan sedekah. Karena ini adalah angan-angan orang yang ajalnya sudah sampai. Insya Allah kita bukan golongan orang-orang yang menyesal, tapi justru pada saat kita hidup nanti kita akan bahagia di akhirat nanti. Karena pada saatnya nanti akan ada pahala yang terus mengalir, yaitu sedekah kita ketika kita masih hidup. Mudah-mudahan Allah pelihara harta kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurangnya mohon maaf. Adalah Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.